tentang yang pertengkaran di Hong Kong, dimanapun saya tidak ingin mereview, saya tidak ingin memviralkan yang sudah viral, saya selalu katakan itu. Saya cuma ingin pesan buat teman-teman, jika kalian berani tarung di Indonesia, itu mungkin masih oke ya, bisa berdamai ya. Tapi kalau bertarung di Hong Kong, apalagi di negeri orang, membawa bendera kita, label kita Indonesia, itu hati-hati aja kalian di blacklist. Jadi kalau kalian masih butuh hidup di sana, tinggal di sana, butuh uang di sana, sebaiknya tahan nafsunya, jangan tarung, jangan lengkel-lengkelan, jangan tukaran, gasaan, jambak-jambakan, cakar-cakaran. Mbak Zulia Tara, terima kasih. Dona, Mama Dewi, Ade Rahayu, berita apapun kalau sudah dibawa TKW pasti viral misalnya. Iya, saya nggak tahu harus ngomong gimana ya, karena itu akibatnya pada kalian sendiri gitu loh. Itu akan berakibat fatal pada kalian sendiri. Masih ingat salah satu teman kita, yang satu rentenir, yang satu yang ngutang, itu jambak-jambakan, tukaran, akhirnya sidang loh Mbak. Dan apa yang terjadi? Itu visanya nggak bisa turun. Jadi kalau sudah ditangani polisi, pengacara, kalian tuh harus siapkan mental bahwa kalian tuh kemungkinan besar hal terburuk kalian nggak bisa kerja lagi di Hong Kong. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Itu sudah kekerasan gitu loh. Apapun masalahnya, dan bersosial media yang bijak ya Mbak ya. Kalau saya disindir, saya dihina, saya dimaki, saya cuma lihat cermin aja. Saat ada yang menghina saya, menyakitin saya di media sosial, saya cuma bercermin. Tuhan, saya nanya pada diri saya sendiri, aku mbiyen ki nandur karma apa ya? Bukan nandur kurma ya. Aku ki nandur karma apa ya? Kenapa orang ini jahat banget sama saya? Kan saya ngerasa jahat nih, belum tentu dia ngerasa bahwa dia jahatin saya. Tapi saya ngerasa, oh, ya wes mungkin iki atiku lagi diwatun. Apakah dengan cara orang menghina saya di sosial media, apakah dengan orang membuka aib saya di sosial media itu, mungkin aku pernah diutang DE di zaman dahulu. Mungkin saya punya utang karma pada dia. Apakah saya tidak bisa membalas? Saya bisa membalasnya. Tapi dengan cara membalas yang kurang baik, suatu saat kan karmanya tetap mental ke saya lagi, Mbak. Jadi saya membiarkan. Jadi kalau ada orang yang menyakiti saya, menghina saya, melukai saya biarkan. Kenapa? Karena prinsip saya itu adalah karma yang saya tanam dahulu kala. Saya lagi memetik karma itu. Jadi kalau ada orang ngenyek saya, ngelong-ngelone saya, menyakiti saya selalu bilang, ya iki mbiyen aku tahu nandur elek. Makanya aku saiki ngunduh elek. Kenapa saya tidak pernah membalas siapapun yang menyakiti saya? Saya sebenarnya tanganku gatel loh. Aku yo puingin ngelong-ngelone, aku yo iso. Aku ngamuk yo iso. Aku miso-miso yo iso. Aku goblok-goblok nih wong yo iso. Tapi tak rem cakram. Kenapa? Karena aku takut kalau aku membalas hinaan dia, aku menanam karma baru lagi. Aku gak wani. Bukan saya gak wani untuk tarung ya. Tapi saya gak wani ngunduh karma meneh. Aku wedi nek karma aku yuk tak unduh lagi gitu loh. Jadi kalau ada yang menghina, bukan saya gak bisa loh. Saya bisa membalasnya. Bahkan lebih kejam saya bisa. Tapi karena saya takut kalau saya membalas dendam, suatu saat saya nak ngunduh meneh sing elek meneh teko wong liya meneh. Karena saya juga tidak akan shut up atau menyakiti orang lain dengan gaya saya, dengan versi saya. Karena saya ngomong sama kalian nih, oh si A ini selalu menjelek-jelekan saya, si B ini selalu menghina saya. Tapi saya nggak pernah cerita sama kalian kalau saya juga pernah menghina mereka. Iya kan? Iya kan? Kenyataannya seperti itu kan. Kita selalu ngomong, si Beni itu loh jahat, si Wahyu itu jahat. Kenapa Weni dan Wahyu jahat sama saya? Saya nggak pernah cerita. Yang saya ceritakan adalah kejahatan mereka saja. Jadi itu loh kita itu seperti itu loh. Kita selalu menceritakan kejelekan orang lain, tapi kita lupa mengkoreksi diri kita sendiri. Kenapa itu saya jadikan panutan ibu saya? Karena ibu saya itu, saya selalu katakan bahwa saya itu pernah menikah cerai dengan satu laki-laki.
Saat terjadi pertengkaran, saya cerita sama ibu saya, kejelekan suami saya ceritakan semuanya. Betapa jahatnya suami saya. Tapi saat saya balen, disitulah ibu saya mengkoreksi saya, ayah saya mengoreksi saya. Berarti kan masih ada kebaikan suamimu yang tidak kamu ungkapkan. Kamu selalu menghina suamimu, tapi kamu lupa menceritakan pada kami kejelekanmu. Ya, akhirnya saya juga berpikir, betul juga ya. Kenapa kita selalu menghina orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri? Karena itu, jika kalian cerita sama saya tentang majikanmu yang jahat, saya selalu nanya, kenapa majikanmu jahat sama kamu? Apa yang kamu lakukan ke majikan? Dan ingat, kita nggak akan tahu kejelekan kita sendiri, Mbak. Orang yang hebat adalah mengakui kejelekan kita. Jadi Mbak Nuri wis teko ya, kan mau tak bengoki Mbak Nuri baru datang hari ini. Mbak Andrea Ratna, Neda Dubai sayang, waduh. Ini sudah pada hadir ini, Mbak Beni juga sudah hadir, Biro Lian sudah hadir, Mama Dimas sudah hadir. Aku panggah I love you Miss, karena Miss Yuni mengajarkan giginya perjuangan dan giginya rendah hati untuk mengabaikan orang-orang yang menghina atau menghujat kita, betul. Bunda Nana, Mbak Widawati, betul banget Miss Yuni. Jadi aku selalu mengajarkan kalian untuk mengerem cakram. Mau pikir aku gak iso njambaki wong sing ngelonglone aku ta? Mau pikir aku gak iso ta ngelokno? Mau pikir aku gak iso ngelaporno ta? Iso, aku iso. Tapi apa yang aku dapatkan? Nih orang yang menghina saya nih, nyakitin saya, waduh. Kan mereka, kalian kan selalu SMS ke Miss Yuni. Miss ini sudah bisa dilaporkan UTT, apa gue? Undang-undang UTT apa ITE apa TTT kayak. Karena undang-undang ya loh. TI apa? Undang IT. Miss ini sudah bisa dilaporkan. Saya nanya balik sama mereka. Oh, aku melaporkan dia. Dia di penjara. Emangnya saya bangga ini orang di penjara? Emangnya saya merasa bangga karena saya bisa memenjarakan orang? Seandainya orang yang menyakiti saya ini di penjara, bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan bapak ibunya yang setiap bulan mengharapkan pengiriman uang dari dia? Bagaimana? Bagaimana dengan anak-anaknya kalau dia punya anak ya? Dengan keluarganya bapak ibunya? Sing omahe ate ambruk. Iku piye? Miss Yuni kan Hongkong Resident kan bisa melawan dia. Saya bisa melawan. Tapi sangat bengis dan sadis jika saya membenci seseorang sampai nutup rezekinya orang. Dan saya tidak akan pernah melakukan itu. Jika dengan kejahatan kalian pada saya, dengan menghina saya, kalian bisa naik daun. Itulah yang terbagus. Aduh. Jadi itu teman-teman, sekali lagi saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Karena banyak sekali teman-teman yang mengatakan bahwa hidup ini bukan cuma sekali, Miss. Iya, hidup bukan cuma sekali. Hidup ini berkali-kali. Terus, hidupmu berkali-kali. Jadi kamu bisa menyakiti orang lain dengan sangat mudah. Benar gak sih? Jadi buat teman-teman, selalu semangat, lakukan yang terbaik, di versi yang terbaik. Saya yakin kalian pasti bisa. Dan dengan cara apapun, seperti apapun dan bagaimanapun, apa ya, bisa mencintai dengan sepenuh hati, bisa menyayangi kita dengan sepenuh hati. Sorry, sinyalnya mau megap-megap rek. Moro-moro apa ya? Moro kepedotan. Saya kurang tahu nih. Jadi buat teman-teman, jangan membiasakan diri sendiri dengan menyimpan dendam. Jangan membiasakan diri sendiri dengan menyimpan dendam kalian. Kejadian gelut kapan yo blas ra krungu kabar juga nggak weruh. Saya sendiri juga nggak tahu, Mbak. Saya sendiri nggak tahu. Aku dapat SMS screenshotan itu pun saya nggak tahu. Koko Thomas telepon saya ngasih tahu, Mami ini ada kejadian seperti ini. Pulsa entek Miss Yuni, nah sinyalnya angel lah mboh wis ngono kuwi lah Indonesia. Keadaan ini kok TKW nggak tarung, nggak jambak-jambakan, nggak seru. Waduh.
Dendam akan merusak hatimu. Siap Miss, saya enjoy sendiri. Lah aku sing digeluti, aku meneng lapangan tak poking nih. Iya Miss, kejelekan jangan dibalas kejelekan. Biarkan Allah yang menghukumnya karena dendam itu akan mengotori diri sendiri. Singapura menyapa Miss, enggak, live sinyal Indonesia emang kurang bagus. Miss Yuni selalu bikin aku kuat menghadapi orang yang hater, padahal aku juga nggak pernah jahat ke orang lain. Iya, karena nggak ada alasan orang jahat sama kita, Mbak. Tapi ada alasan untuk kita tidak menjahati orang lain. Ingat, saya selalu katakan, ingat banget. Saat kita menjahati orang lain, menjahati orang lain, apa yang kita dapatkan? Kalau orang menjahati kita, dia dapat keuntungan, dia bisa hebat karena dengan menjatuhkan kita, nggak apa-apa. Kalau dengan menginjak kepala kita, dia bisa terbang lebih tinggi, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita menginjak kepala orang lain untuk melambung lebih tinggi. Jangan. Nggak ada gunanya. Karena suatu saat akan ada orang yang akan menginjak kepalamu dan menjatuhkanmu lebih dalam lagi. Ya, banyak orang sirik pada yang sukses. Apa ya rebutan manuk ceh, orang ngerti aku. Dek Daryl Febian masih sayang, waduh. Aku yes Miss, menjijikkan kepala untuk meninggi. Ya, bagi kita menjijikkan, tapi pada prakteknya banyak sekali orang melakukan itu. Banyak sekali orang mencari ketenaran dengan mengorbankan orang lain. Jadi banyak sekali orang menuduh orang lain untuk mendapatkan uang dengan sesuatu dengan cara yang tidak bijak. Ya karena dia sendiri melakukan hal yang sama demi cuan. Jadi banyak orang mengatakan, Miss Yuni cari cuan. Padahal ada orang lain dengan cara yang sangat licik. Dengan cara yang sangat tidak bijak untuk mencari uang. Saya ngelihat sendiri dan saya tahu sendiri Mbak. Bahkan ada bukti-buktinya. Tapi saya nggak pernah bongkar pada siapapun. Kenapa? Kalau saya kasih tahu, sebagai seorang sahabat saya juga malu dong. Kenapa saya dulu tidak bisa mengingatkan? Tapi apa yang saya dapatkan dari semua itu? Saya akan ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, saya akan disakiti. Tapi apakah salah? Ya enggak dong. Orang sudah berbeda jalur dan jalan.